Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقهنا في الدين واغفر لنا يا رب العالمين. حاضرين إخوتي وأخواتي في الله, A'azzakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan dan cintai kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang masih diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah masih tanamkan dalam hati kita, sehingga dengan nikmat hidayah tersebut kita masih bisa untuk menikmati nikmatnya berubudiyah, menghambakan diri dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu pula lah yang menjadikan hati kita tergerak untuk bisa hadir di kajian ilmu ini, karena ilmu itu adalah sarana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tujuan terbesarnya malah kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ta'abbud, untuk beribadah kepadaku. Dan sebagian tafsir menyebutkan bahwasanya makna liya'budun ay liya'rifun adalah agar mereka mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah Azza wa Jalla adalah salah satu tujuan dalam kehidupan kita. Kita hidup untuk mengenal Allah, dan kita hidup untuk mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan kita hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkannya kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan teruntuk keluarga beliau, para sahabat. Begitu pula orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan hatinya dan menyucikan jiwanya untuk senantiasa bersabar menapaki jalan yang dulu ditumpuh oleh Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita di kajian kali ini dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hati. Ya. Mungkin kita seringkali merasakan malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seringkali merasa bad mood, ya. Hilang mood untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi kalau seandainya kegiatan tersebut berkaitan dengan amal saleh. Atau mungkin kita pernah merasakan ketika kita sedang beribadah, sedang kita salat misalkan, tidak ada rasanya, terasa hampa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk dan penenang hatiku itu ada pada salat. Tapi ketika kita mengerjakan salat itu kok tidak ada rasanya. Bahkan ketika kita sedang mengerjakan kesibukan dunia kita, datang panggilan azan, tidak tergerak hati kita untuk menyambutnya dengan segera, bahkan mungkin berat, ya, sehingga kita agak kesal ketika azan berkumandang, loh kok sudah zuhur lagi, sudah waktu salat lagi. Tidak bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika baca Al-Quran tidak terasa nikmatnya. Ya, ketika baca Quran, buka Al-Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menguap gitu. Gitu kan? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tertidur. Tapi kalau seandainya begadang nonton bola, itu bisa bangun dan tidak ada ngantuk-ngantuknya. Ketika baca Quran terasa hampa gitu. Ketika kita diam, bukan atau jarang lantunan Quran terucap dari lisan kita, tapi kalau nyanyian itu otomatis. Sedang diam naik motor ya, jalan gitu, tiba-tiba bersenandung. Tidak pernah terucap Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, gitu. Tidak zikir yang terucap, akan tetapi nyanyian-nyanyian gitu. Atau mungkin kita pernah merasakan ketika kita melihat saudara kita, teman-teman kita mendapatkan kenikmatan, tiba-tiba hatinya panas gitu. Tiba-tiba muncul rasa marah, kedengkian, padahal tidak ada hubungan antara nikmat yang didapatkan orang lain dengan diri kita. Nikmat yang bertambah pun tidak ada merugikan kita sama sekali gitu. Tapi kenapa muncul rasa itu tanpa kita sadari? Ketidaksenangan dan ketidaksukaan, sehingga muncul keinginan untuk mencari cara menjatuhkan saudara kita. Ya, tetangganya beli motor baru, terus tiba-tiba terucap dari lisannya apa? Paling dia korupsi itu. Tidak ada rasa husnudzonnya, tidak ada rasa ikut bergembira dengan kegembiraan yang dirasakan oleh saudaranya. Di mana letak masalahnya? Semuanya bermula dari hati. Ya. Hati itu sedang bermasalah. Namun masalahnya sekarang itu adalah kita hidup di zaman di mana orang-orang fokus untuk memperbaiki penampilan luarnya. Makanya skincare itu laku gitu. Ya, orang iklan skincare itu laku. Memutihkan dalam waktu 2 bulan itu laku tuh. Ya. Dan ketika itu habis, dia akan beli lagi. Walaupun ini ada putih-putih gitu loh. Cuman dia beli lagi itu. Kenapa? Janji yang ditawarkan. Ya, memperbaiki branding dirinya, personal branding, pencitraan dan sebagainya tuh. Itu zaman sekarang. Dan ada hal yang lebih penting dari itu semuanya yang harusnya kita perbaiki terlebih dahulu harusnya. Yaitu apa? Memperbaiki hati kita sebelum kita memperbaiki fisik kita. Ya. Itu yang lebih penting daripada fisik. Kenapa? Karena hati itulah yang menggerakkan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya hati ini dalam artian hati maknawi, Allah Subhanahu wa taala letakkan hati itu di tempat atau organ tubuh yang paling penting di diri manusia. Apa organ tubuh paling penting di diri manusia? Jantung. Ya, jantung. Kalau jantung sudah berhenti untuk berfungsi, maka hilang kehidupan gitu. Dan dalam bahasa Arab sendiri pun hati itu sebenarnya jantung. Al-qalb. Bahkan orang Inggris pun mengatakan hati itu adalah jantung kan, heart. Gitu. Kalau hati bahasa Inggris apa? Liver. Ya. Dan kita pun kalau seandainya sedang sakit hati, apa yang kita pegang? Jantung kita gitu kan. Sakit hati nggak ada orang megang sini ya. Sakit hati ini berarti benar-benar hatinya yang sakit kalau di sini. Hati kan harusnya di sini. Gitu. Jantung. Gitu. Sehingga ketika orang sesak, marah dia, yang dipegang ini ya gitu. Karena memang hati itu ada di situ. Yang menunjukkan bahwasanya hati secara maknawi adalah hal yang sangat penting bagaikan jantung untuk tubuh fisik kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Kalau seandainya organ tubuh yang daging itu baik, maka semua anggota fisiknya yang lainnya akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Begitu pula kalau seandainya organ itu yang rusak, maka semua anggota tubuhnya pun akan menjadi buruk. Ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah itu adalah jantung atau hati itu. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya hati itu adalah raja, sedangkan anggota tubuh yang lainnya adalah pasukannya, prajuritnya. Apa yang diperintahkan oleh raja, prajuritnya akan melakukannya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun. Hati itu raja. Dia duduk di singgasananya, lalu dia perintahkan prajurit-prajuritnya untuk melakukan ini dan itu. Wal a'dha junuduhu. Sedangkan anggota tubuh kita yang lain itu pasukannya, prajuritnya. Fa idza tabal maliku tabat junuduh. Kalau seandainya rajanya sudah baik, maka anggota tubuhnya yang mana itu adalah prajuritnya akan baik, karena perintahnya keluar yang baik-baik gitu. Wa idza khabuthal malik khabuthat junuduhu. Begitu pula kalau seandainya rajanya yang masalah, rajanya bermasalah, maka prajurit-prajuritnya pun akan melakukan hal-hal yang buruk, karena dia yang memerintahkan. Itu pentingnya hati. Dan kita tahu ketika kita membahas tentang siapa manusia terbaik, siapa manusia terbaik, maka jawabannya adalah kita sebagai seorang muslim akan mengatakan orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah manusia yang paling mulia pada hakikatnya. Walaupun mungkin di sebagian orang dia bukanlah orang terpandang, namun sejatinya dia adalah manusia terbaik, yaitu orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa. Coba kita hubungkan hadis ini atau ayat ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Yushiru ila qalbihi thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat bahwasanya takwa itu ada di sini, di dada, di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, dan beliau ulang itu sampai 3 kali itu. At-taqwa hahuna. Berarti manusia terbaik adalah manusia yang paling mulia hatinya, yang paling bersih hatinya. Karena disitulah tempat takwa itu. Dan takwa adalah indikator baik atau tidaknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepenting itu hati dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita fokus atau terlalu fokus pada hal-hal yang tanpa di mata kepala kita, dan kita lupa dengan sesuatu yang paling penting, yaitu hati. Hati itu yang menggerakkan kita, ya. Makanya para ulama mengatakan al-hubbu muharrik. Cinta itu penggerak. Di mana letak cinta itu? Di hati, ya. Cinta itu ada di hati. Dia yang menggerakkan. Rasa takut itu di hati, ya. Rasa harap itu ada di hati. Maka semua masalah kita di dunia ini sebenarnya bermula pada hati. Bukan apa yang dirasakan fisik kita, tapi semuanya menjadi masalah besar ketika hati kita tidak bisa menerima. Ketika hati itu yang bermasalah. Ketika kita disakiti oleh orang lain,
kita dicemooh oleh orang lain, itu sebenarnya bukanlah masalah besar sampai apa? Sampai hati kita bergejolak. Barulah di situ muncul masalahnya. Disitulah muncul kesedihannya, disitulah muncul stresnya, disitulah muncul penyakit depresinya. Ketika semuanya kita olah di hati kita, gitu. Ketika semuanya masuk ke dalam hati. Tapi ketika hati itu bersih, seorang akan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Seorang akan menjalani kehidupan itu dengan tenang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika ada orang yang menjahati kita, Allah katakan apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah apa yang dilakukan oleh orang lain itu, keburukan yang dilakukan atau kejahatan oleh orang lain itu, dengan perbuatan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga apa? Ada orang yang harusnya bermusuhan dengan kita, tiba-tiba dengan perlakuan baik kita, dia menjadi teman dekat. Dan Allah mengatakan, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Dan itu tidak akan terjadi kecuali orang tersebut adalah orang yang berjiwa besar. Hati masalahnya di situ. Ada orang senang berbagi, ada orang yang pelit. Di mana masalahnya? Di hati. Di hati. Semua itu bermula dari hati. Dan kalau seandainya kita melihat hadis-hadis yang lainnya, Nabi SAW juga pernah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak melihat harta-harta kalian. Kita mau perawatan, ya, dengan menghabiskan uang berpuluh-puluh juta sekalipun, tidak itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang Allah perhatikan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian. Kalau seandainya kita pergi ke suatu tempat, kumpul sama teman-teman, reunian SMA. Tuh. Ya, reunian SMA. Maka yang pertama kali terfikirkan adalah apa yang akan dipakai. Ya, apa yang dipakai, apalagi para wanita, ya. Para wanita kalau sudah pergi, ya kebanyakan itu buka lemari masih bilang apa? Tidak ada baju lagi. Baju mana lagi yang dipakai? Padahal kalau diperiksa tuh lemari penuh dengan pakaian. Pakaian yang sudah lusuh tidak bakal kita pakai. Gitu. Kenapa? Malu sama teman. Gitu. Pakaian yang kotor tidak mungkin kita pakai. Karena kita malu dilihat orang lain pakaian kita kok kotor gitu. Tapi coba kita pikirkan, kalau seandainya Allah sedang lihat kita dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, apa yang dilihat Allah? Coba kita lihat hati kita sekarang, apa yang sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terlalu banyak noda-nodanya dan kita dengan pedenya berjalan di muka bumi ini. Sedangkan bumi ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita malu sama ciptaan Allah kalau ada noda di pakaian kita. Kita malu sama ciptaan Allah padahal dia tidak pernah ngasih kita rezeki itu. Padahal dia tidak pernah menjadi sesuatu yang menjadi faktor kebahagiaan kita. Itu tidak. Tidak ada jasanya dalam hidup kita, tapi kita malu sama orang lain. Tapi sama pencipta dunia ini, sama pemilik dunia ini, dan dialah raja dari segalanya, kita tidak pernah malu ketika Allah memperhatikan hati kita, sedangkan hati kita penuh dengan kotoran-kotoran dosa. Santai kita, tidak pernah merasa malu. Maka lihat apa yang sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sebenarnya. Hati itu sangat penting, ikhwan. Ya, hati itu sangat penting. Bahkan kehidupan kita di dunia itu tujuannya untuk jaga hati.
Menjaga hati agar tidak kotor, agar selamat sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menukilkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Allah? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Kemudian beliau mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari tidak ada lagi manfaat harta dan keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih. Bahkan di akhirat pun yang menentukan surga neraka kita adalah hati. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan pada hari itu surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Surga ini dijanjikan untuk kalian, untuk setiap orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga perbuatannya. Siapa mereka? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yaitu orang yang senantiasa takut kepada Ar-Rahman yang tidak mereka lihat, wa jaa'a biqalbin munib, dan datang membawa hati yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati. Makanya kalau seandainya kita ingin merasakan ketenangan dalam hidup ini, perbaiki hati. Kalau seandainya kita ingin merasakan kekhusyuan dalam sholat, perbaiki hati. Kalau seandainya kita ingin merasakan nikmatnya iman, perbaiki hati. Hatinya sedang bermasalah. Ketika kita diajak berbuat dosa, ayo. Tapi ketika diajak untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ntar dulu. Itu berarti hatinya sedang bermasalah. Oleh karenanya yang dijanjikan untuk merasakan manisnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seandainya ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman, pasti dia akan bisa merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyuhibballaha wa rasulahu, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai itu. Dan kecintaan itu ada dalam hati. Ya. Yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dia cintai. Wa alla yuhibbal mar'a illa lillah, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyughzafa finnar, dan dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan atau kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Dan semuanya itu mengaruhnya di mana? Asalnya di hati. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi pertanyaan kita, apakah sepenting itu hati sehingga kita tidak perlu lagi melihat fisik? Sehingga kita tidak perlu lagi melihat amalan fisik. Ini terkadang menjadi apa? Syubhat juga kan? Ada orang-orang yang bilang yang penting hatinya. Biarlah hendak sholat, yang penting hatinya baik. Biarlah saya seperti ini, kata-kata kotor, ya. Kalau ngomong itu kasar, yang penting hati baik. Ya, yang penting hati baik. Nggak usah senyum-senyum, Ustaz. Yang penting hati. Ya, biar penampilan saya seperti security, yang penting hati Hello Kitty. Nah, itu katanya. Ya. Apa enggak perlu senyum kita dan sebagainya? Enggak.
Hati itu yang terpenting, iya. Tapi ketika hati kita baik, pasti akan tampak sesuatu yang baik pada penampilan kita dan pada amalan-amalan fisik kita. Karena itu berhubungan. Makanya kalau seandainya kita perhatikan tadi hadis yang pertama kita bahas, ada di dalam tubuh itu mudghah, segumpal daging yang mana kalau dia baik seluruh tubuhnya kan baik. Nah mungkin orang yang suka mukul, ringan tangan, dia pukul orang, dia pukul ini, dia zalimi orang, dia mencuri dan sebagainya, tapi hatinya baik, itu enggak mungkin. Karena kalau hatinya baik, maka akan terpancar pada penampilan fisiknya kebaikan, akan terlihat. Dan kalau hatinya buruk, akan terlihat pula pada fisiknya. Nah mungkin orang bilang, saya yang penting saya cinta Allah gitu. Saya cinta Allah, akan tetapi apa? Perbuatan sehari-harinya tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana orang bilang cinta? Tidak mungkin gitu. Susah. Makanya kalau seandainya seorang suami yang mencintai istrinya, misalkan hujan lebat, istrinya sedang acara entah di mana, tempat temannya dan sebagainya, kata istrinya, jemput ya, nanti jemput ya, kata dia. Oh itu hujan selebat apapun dia datang tuh gitu. Nggak mungkin suami apa duduk-duduk diam di rumah santai-santai ya, terus istrinya pulang basah-basahan, kata suaminya yang penting saya cinta. Nggak mungkin. Dan kemarin juga ada lewat tuh di sosmed, ada anak perempuan ya, dia sedang kuliah suatu tempat ya, kos dia. Kemudian dia telepon ayahnya di sore hari ya, dia telepon ayahnya sore hari, nangis-nangis. Ternyata apa? Dia nangis karena tidak bisa rakit lemari. Jadi dia beli lemari, nggak bisa ngerakitnya, terus nangis dia. Akhirnya dia ngelapor ke ayahnya, dia telepon video call tuh, nangis-nangis dia, karena kesel gitu. Sudah, dia melampiaskan itu aja, udah selesai gitu. Tapi tiba-tiba apa? Jam 10 malam ayahnya nelpon. Terus kata ayahnya apa? Ayah sudah sampai depan rumah gitu. Padahal jarak dari rumah ayahnya ke tempat si perempuan ini, anak perempuan itu 4 jaman. Tapi ayahnya berangkat. Kenapa dia berangkat coba? Karena cintanya kepada anak ini. Makanya orang itu kalau seandainya hatinya ada kecintaan, dia akan gerak tuh. Tidak mungkin ada pengakuan saja, yang penting hati. Nah, pasti tercerminkan dalam perbuatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah ya Rasulullah, kalau seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Kenapa? Karena Nabi SAW itulah manusia yang diakui cintanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seandainya kita ingin cinta kita dibalas oleh Allah, ikuti Nabi yang sudah diakui cintanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kan itu caranya memang. Kita kalau ingin sukses di perdagangan, kita akan cari orang yang pandai dagang, orang yang sudah sukses, maka itu yang kita contoh gitu ya. Maka ketika ikut pelatihan itu, lihat background orangnya kan. Nah mungkin background orangnya apa, dibuatkan biografinya ya. Background orang ini, motivator ini adalah sudah 10 kali bangkrut perusahaannya dulu. Sudah 10 kali bangkrut dan belum pernah berhasil. Mungkin enggak kita masuk ikut daftar situ ya. Tapi kalau kita dengar omongan itu kenceng tuh, yakin kita. Tapi kalau kita lihat backgroundnya enggak meyakinkan itu. Nah mungkin kita belajar sukses dagang lewat orang yang enggak pernah sukses dalam perdagangannya, apa yang mau dicontoh gitu. Maka begitulah kita ketika ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin cinta kita dibalas oleh Allah. Tidak cukup dengan kita mengatakan saya cinta, tidak, kita ikuti jalan orang yang sudah diakui cintanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'un. Sehingga hati itu akan tercerminkan pada fisik kita. Sebagaimana
amalan tubuh itu akan sangat mempengaruhi kepada hati. Sebagaimana amalan tubuh akan sangat mempengaruhi hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza adznabal abdu dzamban, ketika seorang hamba melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan tertorehkan dalam hatinya satu noda hitam. Ketika dia melakukan satu dosa, maka hatinya pun akan ikut terpengaruhi. Ya, sebagaimana raja itu, dia memang yang ngasih perintah, tapi jangan salah, orang-orang yang di sekeliling raja bisa mempengaruhi keputusan sang raja. Gitu. Dia yang memerintahkan, dia yang ingin memang. Gitu. Tapi ketika fisiknya terbiasa melakukan sesuatu, dia akan terpengaruh hatinya. Sehingga besoknya apa? Besoknya hatinya ingin lagi untuk melakukan hal yang sama. Dia perintahkan lagi tangannya, dia perintahkan lagi kakinya, dia perintahkan lagi matanya tuh. Apalagi mata itu sangat-sangat mempengaruhi hati. Kayak Nabi SAW mengatakan, an-nazar, pandangan itu adalah sahmun masmumun min sihami iblis. Mata itu adalah salah satu panah beracunnya iblis. Yang kalau seandainya kita sudah memandang jelalatan tuh mata, maka iblis sudah menancapkan satu panahnya dalam hati kita. Jadi apa yang dilakukan oleh lahiriah kita akan mempengaruhi hati kita. Sebagaimana hati kita kalau tidak bersih, dia akan mempengaruhi lahiriah kita. Maka ini sangat menyambung antara dua ini, ya. Sangat ada koneksi antara dua ini. Nah, jemaah rahimakumullah, oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hati. Dan fokuslah untuk memperbaiki hati lebih daripada kita memperhatikan atau memperbaiki penampilan itu. Ya. Karena hati itu segalanya, hati itu awalnya. Kalau hati itu sudah baik, dinasihatin orang tuh cepat berubah. Cuman kalau hati itu sudah kotor, datang orang nasihatin kita nggak bakal nerima. Kenapa? Hatinya sudah bermasalah. Ketika hati itu sudah bermasalah, susah untuk berubahnya. Ya. Yang Nabi SAW katakan, wa dzalika ran, ketika hati itu sudah tertutupi. Dan Allah katakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka sudah tertutupi. Kenapa mereka tidak mau taat sama Allah? Kenapa mereka kufur sama Allah? Kenapa mereka tidak mau lagi mendekat kepada Allah? Karena hatinya sudah tertutup disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dan insya Allah kita akan bahas amalan-amalan hati ini secara terperinci di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, membahas kitab Syekh Shalih Munajjid, yaitu A'malul Qulub, amalan-amalan untuk memperbaiki hati, ya, amalan-amalan untuk memperbaiki hati. Barakallahu fikum, itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz materi yang disampaikan oleh Ustaz di sana tadi dan nasihat yang menyentuh hati. Semoga Allah senantiasa memberi terus memberikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya seputar materi atau hal-hal yang terkait dari amalan hati yang disampaikan oleh Ustaz, dipersilakan bisa langsung angkat tangan, atau kalau merasa kurang nyaman untuk bisa menuliskan pertanyaan melalui chat yang sudah disediakan oleh panitia. Besok tanya juga pertanyaan dari apa? Ustaz, bisakah kita menyembuhkan hati yang sudah terlanjur penuh dengan rasa cinta terhadap kemaksiatan? Baik. Bisakah kita membersihkan hati yang sudah penuh dengan noda-noda kemaksiatan? Maka jawabannya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengatakan, "Innallaha aw ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu shifa." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali bersama penawarnya.
kecuali bersama obatnya. Dan dosa itu adalah penyakit. Dan tidak ada penyakit di dunia ini kecuali ada obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Cuman permasalahannya adalah ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu. Jadi kalau saat ditanyakan penyakit kanker ada obatnya enggak? Penyakit kanker ada enggak obatnya? Ada. Cuman kita tidak tahu. Makanya bahasa medis apa? Belum ditemukan obatnya. Bukan tidak ada obatnya. Dan kita harus yakin itu, bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali satu penyakit, yaitu apa? Dalam satu riwayat al-haram dan satu lagi al-maut. Antara kematian atau tua. Tua ada obatnya. Tidak ada orang minum obat terus dia jadi muda lagi, tidak ada. Penampilannya mungkin, tapi kalau usia tidak bisa dikurangi. Maka begitu pula dengan penyakit-penyakit hati. Semua ada obatnya. Semua ada obatnya. Bahkan jangankan dosa-dosa seperti apa? Kalau anak muda mungkin dosa merah jambu yang terlalu sering seperti itu. Mata, telinga, ya, zina, syahwat, gitu ya. Jangankan itu, dosa terbesar sekalipun, dosa tak termaafkan sekalipun, yaitu syirik. Itu ketika seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ampunannya dan Allah akan berikan obatnya. Kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dahulunya mereka adalah penyembah berhala tuh. Itu dosa yang sangat besar sekali yang ngotori hati. Akan tetapi ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka kembali kepada Allah, Allah bersihkan hatinya. Bahkan Allah jadikan mereka adalah manusia-manusia terbaik umat ini. Disebabkan kejujuran mereka dalam bertaubat. Taubat adalah obat dari segala dosa penyakit hati. Begitu juga kita tahu kisah tentang orang yang membunuh 99 manusia. Ketika dia datang ke ahli ibadah, dia tanya, "Hal min taubah, apakah aku masih bisa diobati ini hatiku ini? Dosa-dosaku ini masih mungkin diampuni Allah atau tidak?" Kata ahli ibadah ini apa? "Mana mungkin diampuni oleh Allah," dia bilang. 99 dibunuh, minta ampun dia bilang. 99 bunuh orang, minta ampun. Gimana cara Allah ngampuni, dia bilang. Maka dia berpikir, kalau seandainya saya tidak bisa sembuh dari penyakit ini, dosa-dosa saya tidak ampuni, untuk apa saya berhenti? Maka digenapkanlah ahli ibadah itu menjadi 100 orang. Tapi dia tidak putus asa, dia mungkin masih mencoba mencari yang lainnya. Ternyata ditunjukkan dia kepada seorang ahli ilmu. Lalu dia bertanya, apakah mungkin saya masih bertaubat? Apakah masih ada kemungkinan Allah mengampuni dosa saya? Maka kata orang ini, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosamu? Ya. Maka ditunjukkanlah obatnya oleh alim ini, seorang ahli ilmu ini, yaitu apa? Bertaubat pada Allah dan tinggalkan kampungmu, fa inna qaryataka qaryata su, karena kampungmu kampung yang jelek. Kenapa kampung yang jelek? 99 orang dibunuh dan itu diam saja orang-orangnya. Itu dah kampung pembunuh dah itu. Sehingga apa? Kalau ingin taubat, pindah. Itu obatnya. Kalau seandainya memang dosamu ingin diampuni, pindah. Maka begitu, ya. Kalau seandainya kita memang ingin mengobati hati kita, maka perbaiki. Taubat kepada Allah dan perbaiki amalan kita. Berusaha untuk obati hati yang sakit itu. Ganti circle-nya, ganti pertemanannya, ganti kawannya. Itu tanda kita benar-benar ingin berobat. Ya, tanda kita ingin berobat. Gimana kita ingin berobat tapi pantangannya masih kita lakukan? Orang batuk dikasih obat sama dokter, tapi dia masih minum es dan sebagainya. Kata dokternya jangan minum ini. Gitu. Orang ingin mengobati penyakit mahnya. Ya, dia lagi kambuh mahnya. Kata dokter jangan makan pedas-pedas dulu. Ternyata tiba-tiba dia beli gudeg mercon. Kan ini masalah, dia minum obat akan tapi dia lakukan hal-hal yang membuat penyakitnya bertambah parah gitu.
Maka apa kalau seandainya ditanya apakah masih bisa diobati? Sangat-sangat mungkin untuk diobati kalau seandainya kita mengikuti resep yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati hati tersebut. Nah, masih ada? Satu lagi. Bismillah, pertanyaan saya Ustaz. Sebelumnya terima kasih Ustaz untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, untuk penyakit hati ini ada beragam seperti hasad dan lainnya. Itu semua penyakit yang tidak nampak. Seperti yang sekarang dikenal banyak orang seperti cemas berlebihan, takut dengan takdir dan lainnya, itu juga menjadi barometer bahwa hati seseorang terkena penyakit iman yang dipupuk masih kurang. Nah, terus pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Seperti yang dikenal banyak orang seperti cemas berlebihan, takut dengan takdir dan lainnya, itu juga menjadi parameter bahwa hati seorang terkena penyakit iman yang dipupuk masih kurang. Terus? Jadi apakah kalau seseorang itu cemas berlebihan, takut dengan takdir, apakah itu tuh menjadi parameter hati seorang itu terkena penyakit atau iman yang dipupuk masih kurang? Baik. Apakah ketika muncul rasa cemas yang berlebihan, ya, itu menjadi barometer iman yang kurang? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Karena salah satu tanda iman seseorang itu kuat adalah ketenangan yang dia rasakan dalam hatinya, dan itu kenikmatan yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang hatinya dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sehat, maka hidupnya akan tenang dengan husnudzan pada Allah. Makanya penyakit awal muncul kecemasan berlebihan itu adalah ketika kita mengikuti waswas syaitan. Itu awalnya. Mungkin dengan gangguan-gangguan yang banyak ya, ada sebab-sebab awalnya, tapi setan memanfaatkan momen itu untuk membuat hati kita itu sakit. Makanya Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian kefakiran, ya, sehingga muncul rasa takut yang berlebihan akan masa depan yang belum pasti. Kenapa? Karena setan yang membisikkan untuk apa? Ntar miskin, ntar fakir, sehingga muncul rasa pelit dan sebagainya, depresi dia, takut dia dengan berbagai hal. Itu berawal dari situ, ya, berawal dari situ. Yang mungkin juga akan berpengaruh pada fisiknya, ya, yang mungkin juga akan berpengaruh pada fisiknya. Penyakit menimbulkan penyakit pada fisiknya. Makanya kalau kita lihat dulu para nabi itu dan para orang-orang yang beriman dahulu, mereka kalau masalah fisik mungkin mereka disakiti, gitu. Ada orang-orang terdahulu itu yang dibelah, ada orang-orang terdahulu itu yang disisir dengan besi kulitnya, gitu. Sahabat Nabi SAW itu pernah dibakar punggungnya. Bilal bin Rabah itu pernah diimpit dengan batu di atas padang pasir yang lagi terik-teriknya, gitu. Kalau seandainya orang beriman itu dijanjikan kebahagiaan, kenapa mereka melewati masa-masa itu? Para ulama mengatakan bukan pada fisiknya, tapi ketenangan pada hatinya, gitu. Itu yang mereka dapatkan, ya, husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi di Gua Thur itu. Ketika Nabi berada di Gua Thur itu, orang-orang kafir Quraisy itu berjalan di atasnya. Sampai Abu Bakar menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, mereka akan melihat kita ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW apa? La tahzan. Jangan cemas. Tak usah cemas wahai Abu Bakar. Dengan tenangnya Nabi mengatakan, "Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah sama kita, dia bilang. Lihat ketenangan itu muncul ketika Abu Bakar ketakutan, Abu Bakar khawatir, cemas Abu Bakar.
Tapi Nabi SAW mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi tidak tahu bagaimana cara Allah menyelamatkannya. Nabi tidak tahu bagaimana cara Allah menolongnya, tapi husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menenangkannya. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikepung oleh pasukan kafir Quraisy, belakangnya lautan. Belakangnya Laut Merah itu, dan di depannya adalah pasukan Firaun. Ya, pasukan Firaun. Maka apa kata kaumnya? Inna lamudrakun, kita sudah terkepung, kita sudah tertangkap. Ya. Tapi Nabi Musa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi sayahdin. Ya. Allah yang akan menunjukiku. Walaupun Nabi Musa saat menjawab itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, gimana cara menyelamatkan diri. Di belakang lautan, di depan pasukan Firaun. Harusnya orang takut saat itu. Tapi Nabi Musa tenang karena husnudzannya pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkat. Dan Musa tidak tahu apa guna tongkat ini ketika dipukulkan ke lautan. Tidak tahu. Yang dia tahu adalah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia pukulkan, terbelah lautan. Tenang hidupnya. Gitu. Tenang hidupnya. Bagaimana Hajar radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, ketika beliau ditinggalkan oleh Ibrahim di Mekah, saat itu di lembah Mekah yang saat itu belum ada bangunannya, belum ada Zamzam Tower tuh saat itu, belum ada hotel-hotel seperti sekarang. Mekah ditinggalkan dengan sekantong air dan sekantong kurma saja. Lalu dia bertanya, ya Ibrahim, ilaman takiluna, kepada siapa engkau berikan kami ini? Kepada siapa engkau serahkan kami? Gimana kami hidup wahai Ibrahim, kata dia. Maka Ibrahim tidak mau menjawabnya. Nabi Ibrahim berjalan terus meninggalkan mereka sampai Hajar memahami maksud Ibrahim. Karena Hajar tahu Ibrahim bukanlah laki-laki tak bertanggung jawab. Lalu dia mengatakan, Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim menoleh lalu mengatakan, mengisyaratkan dengan kepalanya, menganggukkan kepalanya, iya. Iya, kata Nabi Ibrahim. Maka lihat apa kata Hajar radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau memang ini adalah perintah Allah kepadamu untuk meninggalkan kami di sini, Allah tidak akan meninggalkan kami, katanya. Walaupun Hajar tidak tahu bagaimana cara hidup untuk besok. Apa sekantong air dan sekantong kurma, bayi yang sedang disusukan. Hajar tidak tahu gimana cara hidupnya, tidak tahu Hajar. Akan tetapi husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Dan lihat sekarang Mekah sekarang semaju itu dulunya adalah husnudzannya Hajar alaihissalam. Itu ketika orang sudah yakin dia bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dan memberikan kita semangat untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah tempat kita menenangkan hati kita dari segala hiruk pikuk dunia yang terkadang membuat kita galau, membuat kita stres. Ya, maka semangatlah untuk hadir di majelis ilmu, untuk senantiasa kita mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.